Memasuki bulan Ramadan, banyak banget nih brand smartphone yang rilis produk terbaru mereka, termasuk Realme yang kali ini masukin smartphone 1 jutaannya ke Indonesia. Ayo kita bahas, tapi setelah intro dulu. So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, ini adalah Realme C31, smartphone entry level terbaru dari Realme yang harganya di start dari 1,5 jutaan. Buat ya 1,5 jutaan itu punya kapasitas storage di 3/32 GB ya. Sementara buat kapasitas 4/64 GB nya ini harganya 1,7 jutaan. Nah, di awal aku mau bilang aja kalau Realme C31 ini mau kalian jadiin daily driver utama, kalian aku saranin ambil yang varian RAM 4 GB. Tapi kalau cuma sebagai HP pendukung, RAM 3 GB juga rasanya masih oke. Intinya balik lagi ke kebutuhan kalian kayak gimana. Buat desain sendiri kayaknya C31 ini udah mengadaptasi desain dari seri-seri di atasnya. Lihat aja nih bentuk kameranya yang udah familiar di kalangan smartphone Realme lainnya. Jujur aja sih aku cukup suka ya sama bentuk kamera kayak gini sejak kehadiran GT Neo. Untuk material body ini plastik, jelas plastik ya. Kelihatan juga dari finishingnya yang ala kadarnya tapi tetap oke buat ukuran smartphone 1 jutaan. Di back cover bagian bawah kita juga bisa lihat ada lubang speaker khas smartphone murah yang speakernya menghadap ke belakang gini. Kekurangannya jelas suara tuh bakal ketutup ketika dipakai dengan posisi tiduran atau terpantul dengan kualitas suara yang bakal berkurang. Mungkin posisi di belakang gini lebih mudah ya buat pemasangannya yang bisa jadi pemangkas harga dari Realme C31 ini. Tapi yang jelas untuk kualitas suaranya udah lumayan bagus buat ukuran smartphone entry level. Di atas ini kosong nggak ada apa-apa. Di sebelah kanan ini ada tombol power yang merangkap sebagai fingerprint sensor. Kecepatan bacanya ini lumayan oke. Di sisi kiri ada SIM tray triple slot dan ada tombol power. Lalu di bagian bawah ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon dan lubang charging micro USB. Yap, sayang banget ini masih micro USB buat smartphone tahun 2022. Lanjut kalau buat di bagian layarnya, ini ada layar berpanel IPS, resolusinya Full HD Plus dan punya luas layar di 6,52 inci. Untuk bezel masih kerasa tebal terutama di bagian bawah. Cuma kalau mengingat harganya lagi aku rasa ini nggak ada masalah sama sekali. Untuk kualitas gambar ini standar aja. Gambar yang ditampilin masih lumayan enak buat dilihat. Buat dipakai nonton juga masih aman. Warnanya agak sedikit lebih pucat tapi overall buat dipakai nikmatin konten visual harusnya udah aman buat kebanyakan orang. Buat dipakai scrolling juga udah enak. Layarnya responsif dan bisa banget lah buat diandelin buat kebutuhan sehari-hari. Kalau buat performanya, Realme C31 ini dibekali dengan chipset UniSoC T612, pilihan RAM 3 dan 4 GB, sistem operasinya ini Realme UI Air Edition dengan basis Android 11. Untuk yang udah tahu UniSoC T612 pasti bakalan yakin kalau Realme C31 ini udah bisa diandelin banget sebagai smartphone harian. Udah enak lah buat jalanin berbagai aplikasi kasual kayak buat dipakai chattingan, main sosmed, foto-foto, dan lain sebagainya. Untuk skor Antutu sendiri bisa sampai 200 ribuan, udah hampir mendekati MediaTek Helio G88, chipset andalan dari MediaTek yang biasa dipakai di smartphone 2 jutaan. Aku ada nyobain buat mainin 2 game yaitu Mobile Legends dan PUBG Mobile di smartphone ini. Hasilnya ternyata udah cukup oke lah buat jalanin kedua game tadi. Mobile Legends ini bisa dapetin settingan grafik di ultra dan high frame rate on ya. Terus kalau PUBG Mobile ini ada di smooth high sih. Cuma udah cukup stabil jalanin game yang satu ini. Cakep. Untuk baterai ini juga nggak kalah cakep dan jadi andalan juga di Realme C31 ini. Baterainya punya kapasitas 5000 mAh yang daya tahannya termasuk oke buat kapasitas segini. Mungkin ini efek dari ringannya UI yang dipakai dan resolusi layar yang nggak terlalu tinggi. Makanya daya tahannya ini termasuk bagus buat ukuran 5000 mAh. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi untuk kamera ini dibekali dengan setup triple kamera di bagian belakangnya, di mana ada kamera utama yang punya resolusi 13 megapiksel, sementara sisanya ini lensa tambah-tambahan aja yaitu makro 2 megapiksel dan black and white 0,3 megapiksel.
Kalau buat di bagian depannya ini punya resolusi 5 megapiksel. Buat hasilnya oke loh buat ukuran smartphone 1,5 jutaan. Waktu jepret dan lihat hasilnya bisa ngelebihin ekspektasi karena komposisi gambarnya mulai dari detail, warna, dan karakter foto itu bisa hasilin gambar yang lumayan oke buat di kelasnya. Oke, ini perekaman video dari Realme C31 dan kondisi saat ini lagi gerimis ya. Ini sore jam 4, mendung. Hasilnya seperti ini. Untuk kualitas kamera depannya, kamera belakangnya kalian bisa menilai. Sekarang kita coba jalan sedikit kali ya. Oke, ini kalau kamera depannya hasilnya seperti ini. Kayaknya makin deres. Oke. Kalian bisa menilai sendiri untuk kualitasnya. Oke. Gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Kesimpulannya jelas ini HP yang perlu kalian pertimbangin kalau cari HP di rentang harga 1,5 jutaan. Lumayan kasih sesuatu yang menarik lah di harga segini, dan yang jadi pertimbangan mungkin ada di port pengecasannya aja yang masih micro USB, sementara buat sisanya aku suka semua. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye bye.